Dan spesial sekali kali ini di studio kami sudah kedatangan salah satu solois wanita asal ibu kota Jakarta. Betul. Yang sedang menjadi perbincangan di dunia skena Anjuy Edan. skena ya. Skena. Langsung aja nih dia Denisa. Apa kabarnya Apa kabar, Denisa? Baik, baik. Namanya beneran Denisa? Denisa. Bukan Denisa berarti? Denisa. Bukan Nisa namanya. Bukan Nisa berarti. Kalau Nisa panggilnya Ica berarti. Dipanggil Iya Ica lagi. pasti ya? Iya gitu. Ada beberapa yang Ada manggil Ica. Kalau kita manggilnya apa berarti? Cerah, Den, boleh, Den. Ica boleh. D aja kali ya. D. DM. Halo D. Mungkin pertanyaan pertama yang agak ringan-ringan dulu kali ya. Si ada alasan tertentu nggak sih ada perubahan nuansa musik Denisa dari album Bloodbath ya ke si Saint Bernadette itu? Sebenarnya dari dulu pengen kayak Saint Bernadette. Tapi dulu emang aku lagi ngulik pop banget kan. Terus ya udah lagi pandemi tuh. Udah terlanjur bikin juga gitu. Ya udah yang penting keluarin aja dulu yang pop. Oh, jadi sebenarnya yang aslinya tuh yang di Saint Saint Bernadette Bernadette ini. Harus maunya sih dari Maunya. awal, tapi takutnya apa ya? Kan enggak seringan Bloodbath. Jadi mungkin transisinya harus lebih smooth lah enak ya. gitu. Tapi dulu waktu ngulik pop itu dengerin apa dulu? Phoebe Bridgers, Taylor Swift, Taylor Swift. Mitski yang lebih gelap gitu. Terus apa lagi ya? Avril Florence. Avril Lavigne enggak? Dengerin tapi nggak referensi sih. Gak apa-apa sih kalau bilang enggak juga. Kalau bilang jelek juga gak apa-apa. Bagus suka. Tapi rata-rata ini apa dari solois wanita gitu? Atau dari bandnya ada gak Iya sih kalau sih. buat Bloodbath? Bloodbath mungkin apa ya? Kayak kalau songwritingnya ada referensi The National. Yang agak folk tapi masih pop yang heavy gitu. Tapi untuk sebelum Bloodbath itu single pertama apa sih? Dulu ada EP namanya Crowning. Itu yang ada sama siapa sih gitaris itu tuh? Enggak, itu Bloodbath. Bloodbath si ya? Rehanur. Rehanur ya? Lomba sihir. Tapi kalau di EP pertama lebih ceria ya? Lebih pop gitu? Malah lebih gelap dari Bloodbath. Tapi lebih electronic pop yang heavy gelap dikit gitu. Gelap dikit tuh apa? PLN-nya mati gitu kan? Token habis bro. Token namanya. itu nyebelin anjir kalau udah jam 11 malam ke atas tuh. Gua kalau di rumah gitu kalau token habis jam 11 tuh. Kan si MG enggak bisa. Oh iya harus nunggu jam 1 kan? Nunggu jam 1. Jadi kayak kalau tetangga denger kasihan nih orang miskin nih. Padahal ada saldonya gitu udah tinggal Tinggal lu pencet aja yang merahnya anjir itu mati suaranya. Cuma mati sebentar biasanya, enggak selamanya mati. Ya udah gitu. matiin aja tekin ke kiri jadi mati gelap. Ya mati lampu dong. Makin kelihatan. Ini ada gitu Denisa kan. bro. Oh iya enggak apa-apa. Gimana? Ya siapa tahu mengalami hal yang sama gitu. Ngalamin juga enggak? Token listrik mati gitu. Sebulan habis berapa token? Gua 400. Lu 400? 400. Gua 200 sih. Cuma soalnya ada itu mesin penarik air itu yang bikin mahal. Denisa habis berapa token listrik sebulan? Sekarang udah ngekos yang include. Hemat. Hemat. Enggak repot ya. Wifi juga include ya? Pakai apa wifi-nya? Ya. Ngobrolnya kok kemana? Tapi untuk pengenalan musik sendiri, Denisa pertama kali tertarik dengan musik tuh dengerin apa sih dulu? Pas SD dikenalin dikenalin musik tuh sama abang aku. Popang, Sum 41, Blink, Green Day gitu. Dari situ sih awal-awal yang kayak beneran dengerin musik, beli CD gitu. Oh lu sempat beli CD-nya? Iya. Apa dulu yang mana? Duki. Iya. Duki Sama Green Day. Duki meledak gitu ya? Yang gambar bom meledak. Iya. yang ada basket case gitu. Iya, basket case. Yang membuat tertarik ke Green Day apa dulu? Apa ya kayak Karena liriknya atau apanya gitu? ini bertiga kelihatannya keren, sompral banget gitu kayak. Tapi Menarik aja. bener langsung ke popang gitu, nggak ada apa dulu gitu, kokoli apa gitu. Enggak maksudnya. Kokoli lagunya gimana ya? Gue lupa. Ada, lupa dulu gue demen sih tuh dulu. Kokoli cuma. Langsung ke popang nggak ada pop kayak misalnya kayak apa ya kayak Avril Lavigne gitu-gitu. Nah baru dari situ ngulik yang kayak Avril Lavigne, Taylor Swift gitu-gitu. Jadi lumayan ini ya, lumayan udah terkurasi sejak dini ya. Kalau kita kan, skapobia dulu. Sama Metallic Clinic. Kayak si Ifni kan lagi jual koleksi CD-nya kan. Buka si di Tokpednya, ada kaset tip X aja. Langsung anjir aja ada kecewa sama dia. Itu zaman gue SD anjir, langsung marah dia. Berarti CD yang pertama dibeli dulu Green Day itu? Duki salah satunya. Duki salah satunya.
setelah dari melodik itu popang itu langsung ngulik-ngulik kayak lebih ke pop gitu. Avril Lavigne gitu. Rihanna. Tapi kalau band popang lokal dulu ada yang di ini. Nah, aku nggak gede di sini, jadi nggak baru tahu band-band sini tuh pas pindah kuliah sini. Oh, dulu emang di mana? Di Malaysia terus Bangkok. Dari kecil tuh di Malaysia sama Bangkok. Iya. Jadi kayak lumayan baru ngulik tuh pas kuliah tuh. Tapi kalau di Malaysia musik-musiknya kayak gimana sih? Waktu zaman-zaman kamu di sana? Malah dengerin musik sini. Kayak tapi lebih kayak Peter Pan. Apa ya? ST12 gitu ya. Gara-gara bokap mainin terus kan beli CD yang playlist TC tuh. Mixtape kompilasi. Kalau pindah ke Bangkok berarti umur berapa? SD kelas 5. Kelas 5. Sampai berarti bisa juga bahasa Tagalog Bangkok. Tagalog Filipin ya. Kebalik. Nang lah, gitu. Saya lihat si San Lotus itu kan, si Kaspik kemarin lagi tur. Si MC-nya anjing ngomong apa anjing. Si ngerti kita. Kalau kita kesana juga jadinya ketawa-ketawa sih. Bodor. Berapa tahun berarti dulu di Bangkok? 6 atau 7 tahun. Lumayan lama. Iya, di Malaysia 4 tahun. 4 tahun. Lumayan. Jadi bisa 3 bahasa ya? 4 berarti ya, Inggris. Iya. 4 tahun. Jadi malah kuliah baru pindah ke Jakarta. Iya. Orang lain kan kebalik kan biasanya kuliah baru keluar. Kebalik nih. Kenapa milih kuliah di Jakarta gitu? Ya, enggak diterusin di sana. Nemenin bokap waktu itu. Kasian kakak-kakak lagi kuliah di luar kan kayak kasian. Ya udah mau enggak mau ikut. Iya, brother gue nih sendiri. Dulu Jakarta kuliah di mana, Bang? SAE. SAE langsung SAE berarti. SAE itu kuliah apa short course sih hitungannya? Ada kuliah, ada short course. Kalau di Indonesia ngambilnya kuliah dulu. Iya, tapi kenapa ngambil kuliahnya ke SAE gitu? Nggak banyak ini sih sound engineering di Jakarta kan. Itu yang paling jelas gitu kurikulum dan lulusan dari mana gitu. Tapi kenapa tertarik sound engineering gitu? Maksudnya kalau kuliah mau apa? Vkom ya biasanya. Akuntansi gitu. Atau apa gitu. Menjadi teller ya. Teller sweep. Kenapa sound engineer gitu apa yang bikin tertarik? Dulu pengen musik kan, terus kayaknya takut susah nyari duit. Jadi kayak mendingan ambil yang lumayan teknis gitu kan. Terus kayak ya udah belajar teori juga gitu, hitung-hitungnya, bisnisnya gitu. Terus ya udah itu bukan main job aku sekarang, tapi jadi musisi jadi ada banyak referensi kerja di produksi dan sekitarnya gitu. Jadi dulu di Bangkok tuh pas waktu SMA udah pengen jadi sound engineer. Iya. Langsung pilihannya nyari-nyari SAE dapatnya. Atau karena ngeliat siapa gitu jadi sound engineer gitu? Soalnya dari lihat Patateng gitu sih. Zotkam. Enggak. Pernah ini nonton film namanya Juno. Juno. Terus ada satu karakter yang emang dia bikin jingle buat film dan komersial gitu kan. Terus aku cari-cari ini tuh kerjaannya apa, kayak rekamin ini dan kayak mixing gitu. Nemunya dari situ. Juno tuh Michael Cera ya? Iya. Michael Cera kan ya benar. Sama ceweknya itu siapa? Ellen Page sekarang Elliot Page. Jurusannya apa sih itu? Di SAE. Audio engineering. Langsung audio engineering. Jurusannya banyak juga kan sebenarnya. Film, animasi. Langsung tertariknya audio engineering. Kalau buat ngeband pertama dulu sama anak-anak teman-teman kuliah. Namanya bandnya UFO. Kita main UFO. Jadi tulisnya UFO apa? YUFO. EUPHO. UFO. Main post rock. Iya. Dulu psychedelic terus kayak tiba-tiba post rock. Dulu megang apa? Nyanyi juga. Post rock ada nyanyinya berarti? Nyanyi yang dia sombong dia dulu juga. Post rock juga. Sorry nih. Ini suhu. Band post rock pertama di Indonesia, cok. Bayangin. A Slow in Dance. Band selanjutnya pertama di Indonesia. Pros. Sombong. Udah. Emangnya orang tua sih. Dulu namanya Yupho. Artinya apa tuh? Pelita Harapan Organization. Enggak juga ya. Ya kan biasanya UPH, O-nya organization mungkin ya. Enggak tapi ya. Enggak. Kayak euforia gitu loh. Tapi enggak dilanjut itu akhirnya. Enggak. Kayak pada sibuk sendiri juga pengen
Nggak ada masing-masing. Itu itu the point aja lah. Udah pada basa-basi. Ya zaman sekarang udah pada inilah udah nggak akan sakit hati aja dibilang nggak ada duitnya, tapi udah emang kenyataannya gitu. Gimana kan gue Harus miskin. bayar token, harus bayar pulsa gitu kan. Pas beli kopi. Iya, beli kopi sekarang lumayan kan. Enggak juga sih. Terus lulus kuliah tahun berapa, Dit? 2020. Itu langsung jadi sound engineer? Sebenarnya dari 2009 tuh live engineer. Pernah megang apa aja berarti? Pamungkas awal-awal, Tasyura, Gelas Kaca, apa lagi ya? Blue Room Boys, Ariel Nayaka, ada beberapa lagi. Tapi susahnya apa sih kalau jadi sound engineer di Indonesia itu kan biasanya alat-alat tiap gigs festival itu beda-beda kan. Ada kesusahan tersendiri sih bagi seorang Denisha menjadi seorang sound engineer? Yang live? Live. Adrenalinnya sih lebih beda daripada engineer di studio kan kayak waktu banget dan kayak harus sabar. Aku orangnya nggak sabar jadi kayak yang penting tas terus kayak emang suka banget ngelihat produksi live kan. Jadi milihnya itu. Vendor sound kan lumayan antik ya. Antik. Bener. Makhluk Tuhan yang paling antik. Kabel ini ada? Nggak ada kan udah dipesan. Nggak ada nggak bawa. Gitu. Tapi live production yang terbaik selama ini menurut Denisha siapa? Pernah nonton? Nonton apa yang ditanganin? Enggak yang nonton aja. Nonton. Lokal. Lokal atau luar? Efek Rumah Kaca sih. Efek Rumah Kaca. Mayan. Bukan mayan emang bagus banget. Sorry. Salah. The Adams. Ada bagus. Iya. Terus sound engineer yang Denisha look up banget di Indonesia siapa? Dosen live engineer aku dulu megang hi-fi. Namanya Mas Norman. Dia yang bener-bener nge-guide aku gitu dari dulu yang kayak tiap ketemu di venue dibantuin juga gitu kayak gitu deh. Tapi pernah nge-sound engineer yang di gigs kecil gitu gak sih? Pernah banget. Di Rossi mah pernah. Rossi pernah. Yang di pinggir apa di depan tuh berarti dulu? Yang di atas, di depan. Mixernya udah bagus berarti. Tapi pernah pakai mixer analog gak sih? Pernah. Repot ya? Repot ya sih? Pusing bos. Iya kalau mixer gini kan udah tinggal di save. Kalau analog berarti di foto sesuatu tuh. Harus Lumayan ya. Kalau gini kan pakai iPad juga bisa tuh. Enak banget. Gitu ya. Pertama kali sound engineer berarti apa? Yang band temen sih. Band kampus juga di musik galeri di Kuningan waktu itu. Tapi tantangannya menjadi sound engineer bukannya ini ya. Seorang wanita jadi sound engineer tuh tantangannya apa sih sebenarnya? Dan harus galak sih. Oke. Emang kayak banyak banget yang apa ya? Gak mau bilang rese tapi pressure-nya ada banget. Dan itu nggak boleh apa ya berantem sama emang poin kerjanya gitu loh. Jadi emang ya dan menurut aku juga environment live engineering tuh ini banget sih, tough banget gitu, susah banget. Jadi mental harus kuat banget sih. Iya sih. Ya kan apalagi kalau jadwal cek sound jam 5 subuh gitu kan ya lumayan kan. Lumayan banget. Terus kayak harus standby di venue seharian gitu-gitu berarti. Belum kayak kalau ada trouble gitu kan pressure-nya lumayan. Iya. Jadi kalau live sebagai sound engineer, live engineer yang terbaik itu gimana sih outputnya? Maksudnya? Outputnya tuh jadi yang bagus tuh yang seperti apa? Apakah outputnya bagus ataukah balance semua gitu atau kencang semua gitu? Balance-nya sih dan mungkin di mix-nya gitu. Paling senang kalau lihat crowd-nya emang seneng gitu. Lagi nyanyi bareng atau joget bareng gitu. Itu yang bikin seneng sih, yang puas banget. Tapi suka merhatiin juga berarti sound engineer ke crowd gitu? Iya sih lumayan. Iya. Tapi seorang sound engineer itu harus punya ciri khas nggak sih sebenarnya? Maksudnya? Ya, itu benar. Kalau Denisha mah hasilnya pasti gitarnya di belakang misal, atau kalau si ini drumnya di depan gitu. Sebenarnya ada banget yang kayak gimana kayak tiap seniman pasti ada karakternya gitu. Sama sih menurut aku. Kayak style mixing drumnya kayak gini khas banget gitu. Pasti ada banget tuh. Tapi itu ada egonya tersendiri dari sound engineer apa harus terserah si bandnya? Karakter bandnya gitu berarti ya. Lumayan kadang-kadang tuh band ada banget referensinya gitu atau kayak boleh nggak ini kayak gini gitu. Tapi ada juga sound engineer yang emang kayak terserah mereka senyaman dan sebagusnya aja gitu. Berarti band juga mempercayakan sound engineer itu karena tahu dia udah punya ciri khas itu dicocok mungkin sama bandnya ya.
Terus sebagai sound engineer suka jadi BM ke si output karya sendiri gak sih? Oh banget, makanya aku nggak pernah mixing lagu sendiri tuh. Soalnya nggak kelar-kelar pasti. Iya. Tapi jadi revisi nggak beres-beres juga, nggak juga? Nggak juga, soalnya jadi ada orang yang nggak gini aja gitu loh. Ada perspektif lain lah ya. Biar nggak kelamaan gitu produksi. Iya benar. Kalau untuk live sendiri gimana? Untuk live sendiri sebenarnya kalau live aku udah serahin ke engineer yang aku pilih gitu. Tapi paling kasih notes gitu kayak lagu ini tolong kayak gini, kayak gitu. Untuk pemilihannya sendiri mempercayai orang ada trust issue sendiri cerita sendiri gak sih? Apa milihnya picky banget jadinya? Mungkin nggak picky tapi lebih ke tahu ini orang pernah megang band atau solois yang genre-nya atau sound-nya sama gitu. Biar dia presetnya lebih gampang gitu. Tahu. Emang ke BM-nya jadi tambah parah lagi kan kalau misalnya itu kurang aja terus ya. Iya. Terakhir berarti jadi sound engineer buat live apa? Tasyura. Bukan, Avat sempet tapi monitor. Itu rate berapa tuh? Udah pensiun. Jadi biar tahu ya kita. Kalau monitor sama depan tuh bedanya apa sih berarti? Monitor tuh buat player dengerin apa. Depan tuh crowd. Gitu. Emang nggak bisa disatuin? Nggak bisa disatuin. Kadang-kadang ada venue yang satuin, biasanya venue yang lebih kecil gitu. Kayak hall-hall kecil atau kayak kafe atau bar gitu, biasanya satu tuh. Kalau festival pasti bisa ya, soalnya jauh kesananya. Kalau minta jauh, nggak kelihatan bro. Nggak kelihatan tuh, nunjuk-nunjuk atas. Gini-gini, tai. Lu punya kuasa, lu tai. Tapi ya sih, sound engineer tuh kan yang ya itu ya, maksudnya bener. Kadang kan ya itu harus standby di venue berapa jam gitu kan, capeknya tuh di situ. Sedangkan ya playernya mah beres cek sound, balik gitu. Sound engineer mah kan kadang-kadang ya standby aja. Standby aja gitu. di situ. Itu fisik lumayan ya, harus prima banget ya. Hah? Ya prima. Iya prima, emang ada ini lain nggak? Rasa harus bagus. Oh iya benar. Prima rasa jadi jaga. Oh iya benar. Kita langsung masuk aja dulu ya ke tiga lagu pilihan dari Denisa sesi pertama ini. Yang pertama dari Chat Pile atau Chat Pile sih bacanya mereka. Dengan Red Bot, kenapa milih lagu ini? Lagi ngulik banget band-band rosternya The Flancer. Dan ini salah satu band yang menurut aku keren banget sih. Kayak rame aja gitu. Dia ya tuh banyak. Ini ya apa? Masuknya apa ya kalau disebut genrenya ya? Nggak tahu jadi indie rock juga enggak sih. Slide juga enggak, dulu juga enggak. Tapi juga formnya gitu kan. Akar-akaran gitu kan. Eksperimental apa ya? Noise banget sih. Tapi menurut Denisa pengkategorian genre itu masih penting gak sih sebenarnya? Duh, takut salah ngomong lagi. Enggak apa-apa. Ini kan ini kita apa? Manusia gudangnya salah. Iya benar. Sebenarnya genre udah banyak banget kan sekarang. Kayak aku juga sekarang solo yang Saint Bernadette ini nggak tahu sebenarnya ini disebutnya apa. Iya, kayak ya udah terserah pendengar mau kategori ini apa gitu. Tapi kalau misalkan kan butuh tuh kadang kalau Bandcamp di hashtag nulisnya berarti kalau Saint Bernadette apa kalau nulis di Bandcamp? Waktu itu post metalnya ada, folknya ada sebenarnya. Folk metal. Kalau ditanya kalau lagi kumpul keluarga, albumnya apa, musiknya kayak gimana? Nah itu jelasin gimana? Oh Denisa tuh musisi ya. Bisa sama Om kan. Gimana main rock Led Zeppelin. Stun. Gak ada yang ngerti tuh kayak post apa, ini apa, bilangnya metal. Metal ya. Padahal gak metal banget. Balik lagi ke si Chat Pile ini, pertama dapat dengerin Chat Pile dari mana? Dari playlistnya The Flancer di Spotify. Jadi kayak roster dia masuk playlist mereka gitu kan. Terus kayak nyoba satu-satu, terus dari situ sih. Dari situ. Tapi ada band-band lain selain mirip Chat Pile gini yang Denisa dengerin sebelum? Daughters. Oh Daughters. Tapi Daughters. Oh sih itu. Tapi masih aktif kayaknya, nggak tahu deh. Udah enggak. Yang kan kena kasus. Iya. Tapi itu emang Daughters yang itu yang chaotic. Dulunya chaotic jadi aneh banget. Tapi itu kalau saya sih nice band salah satu kalau ditanya gitu 5 band favorit ya itu masuk sih Daughters. Yang satu apa?
Converge. Enggak lah. Apa? Ya dokter. Bingung milih. Tapi emang semenjak album self-titled sih, yang 2010 sih. Itu kan udah aji penuh gitu ya si layer. Masih. Seru. Itu produksinya lumayan tuh kayaknya. Tapi bayangin sebagai sound engineer kalau dengerin lagu jadi ngulik gak sih? Iya, itu kayak menurut aku ada penyakit. Iya. Engineer juga tuh. Jadi kayak kritik banget. Jadi nggak bisa menikmati lagu sekedar menikmati doang ya? Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang juga kayak jadi malas dengerin musik lain, ngulik musik lagi gitu. Gitu deh. Iya, kadang-kadang gitu pasti ya. Ini gitarnya bagus nih, kira-kira pakai apa ya, gitu-gitu kan. Kalau kalau diginiin lebih bagus nih kalau gitu-gitu. Google ini alatnya apa aja. Waduh, harganya segini. Lalu yang kedua ini Marissa Nadier dengan If I Could Breathe Underwater. Kenapa ini pilih lagu ini? Ini di apa? Waktu itu di playlistnya pacar aku waktu itu. Terus kayak dimainin terus kan. Fire School Fire ya? Fire School Fire. Bojoku. Nyangkut aja sih lagi dengerin itu banget ya. Lalu yang ketiga ini The Cure dengan Catch. Dari sekian banyak lagu The Cure, kenapa jutaan lagu The Cure ya? Jutaan. Ini lumayan bukan album Loki tapi kayak track Loki di album Kiss Me. Iya. Dan kayak waktu itu lagi shuffle kayak nyangkut banget. Happy banget gitu kan yang ini. Iya. Kita gak dengerin sih. Oh ya gak apa-apa. Parade I'm in Love. Tong teng. Biasa ada style ini buat ngebubarin yang mabok. DJ set.